Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Apa namanya, mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia aja nage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun jenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ini kita sampai pada pembahasan non pemerintah mubtilatul wudu atau nawaqidul wudu. Yang pertama apa itu? Satu, keluarnya suatu dari berjalan, kubur, dubur, kecuali mani. Dua, hilangnya kesadaran akibat itu, kecuali duduk sampai tidur, ya, tutup ya, bolehnya. Dulu pegangan tak kulit antara laki-laki perempuan, yang bukan mahram apa muhrim? Muhrim mahram. Muhrim dari mahram. Muhrim orang yang ihram ke haji ke umrah itu yang muhrim. Mahram orang yang haram dinikahi, perempuan ya. Mahram ada berapa kemarin? Kriterianya itu 3, hiji nasab, 2 nikah, pernikahan, perkawinan, 3 persusuan, ya rodha'ah namanya. Susu dari langit nih. Terus yang keempat, sekarang apa itu masuk qubulil adami au halaqati duburihi bi batni raha au butunil asabi'i. Jadi yang keempat itu adalah memegang masuk qubulil adami, gepok kubule menungso. Ini dia menungso, dia adami ya. Pohon. Nah, benar bisa raken eta. sama ya. Nah, sarwa apa eta? Jadi memegang kemaluan manusia. Aw halaqati duburihi utawa bolongan dubure menungso. Jadi memegang kemaluan manusia atau lubang dubur manusia dengan apa? Dibatni raha, epe-epe. Apa epe-epe itu? Telapak tangan. Telapak tangan ya. Pokok apa namanya yang nggak terlihat nih. Kalau dua telapak tangan itu digabungkan, disatukan, yang nggak kelihatan ini namanya batin. Berarti yang terlihat, mau itu pinggir-pinggir tak? Itu namanya dohir, yang kelihatan. Yang kelihatan dohir itu dikatakan bagian luar gitu. Yang kelihatan nih, meskipun dari pinggir, itu namanya bagian luar. Nah terus yang nggak kelihatan, itu namanya batin atau bagian dalam. Au butunil asabi, sama ini tadi. Jadi rohah itu ini yang ini. Batnur roha itu yang ini. Kalau butunil asabi itu yang di bagian dalam dari jari. Dan terus dari mana ini dalilnya ini? Kok memegang alat kelamin itu membatalkan wudhu? Ya karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, man masadzakarahu falyatawadda. Orang siapa yang memegang kemaluannya maka dia wudhu.
wajib wudu. Fal yatawaddo, maka hendaknya dia wudu. Terus bagaimana dengan dubur? Ya kias. Dikiaskan. Kalau kubul, memegang kubul saja itu membatalkan wudu, maka untuk memegang dubur itu pun sama. Lalu bagaimana dengan perempuan? Sarwa baik kias. Itu bro. Karena memang dalam sumber hukum Islam itu kan dua sebenarnya. Cuman dua, teks ayat Al-Quran, hadis Nabi. Nah, adapun ijma, qiyas, ada amalus sahabah, amalan-amalan atau pendapat dari para sahabat, pendapat dari ahlul Madinah, kemudian ijma ahlul Madinah, kemudian istishab, istihsan, non beta, al-adah, tradisi ataupun yang lain, itu semuanya adalah pro kontra di antara para ulama. Dan kesemuanya itu bersumber kepada ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, jadi seandainya kalau ada statement bahwasanya dalil yang disepakati oleh para ulama 4, ya benar. Cuman dari kias dan ijma itu pun bersumber kepada Al-Quran atau hadis. Itu bro. Nah, sehingga di sini bagaimana dengan perempuan tadi? Gimana kalau perempuan itu untuk yang membatalkan wudunya itu bagaimana? Ya pokok bagian dalamnya saja udah. Jadi dikiaskan dengan halaqati duburihi. Nah, itu dikiaskan ke situ. Ya padahal hadisnya itu hanya man massa dzakarahu falyatawaddo. Tadi yang disebutkan cuma dzakar doang. Man massa, barang siapa yang memegang dzakarahu, dzakarnya, falyatawaddo, maka hendaknya dia wudu. Kan yang disebutkan laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ya kias. Kalau laki-laki seperti itu, perempuan ya sama. Nggak ada bedanya. Makanya ini sebenarnya menjadi pro kontra di antara para ulama. Karena dalam hadis yang lain itu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ketika seseorang itu sudah berwudu kemudian dia memegang kemaluannya? Innama huwa bid'atun minka. Zakar itu, kemaluan laki-laki itu ya bagian dari sehingga nggak masalah. Itu. Nggak batal menurut sebagian pandangan ulama ya. Ya makanya fikih ya kayak gitu bro. Ya baik ya pendapatnya. Imam Syafi'i mengatakan megang kemaluan itu batal. Imam-imam yang lain nyatakan bahwa nggak batal. Segitu baik biasa itu. Nah, ulama mah tahu hukum. Ulama mah tahu hukum, namanya juga ulama. Nah, ayah wali cenah gitu ya. Wali sedunia. Bro, eta lamun mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah, iya ayah wali sedunia cenah ge. Mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenah ge, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Dia wali sedunia kudu ngaji bae karena kori Inggris lah. Eta ampun. Aya gitu aya goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu menghit. Jadi kan kalau wudhu kan begini. Fangsilu wujuhakum, wajah, wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat ya dalil Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum, wamsahu bi udunikum. Enggak ada. Nah terus istihati mana itu bro? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Ayat gitu. Jadi itulah artinya apa? Kita ini sebagai umat Islam itu harus tahulah siapa kira-kira yang pantas dijadikan suri tauladan itu siapa. Meskipun dia di branding, meskipun dia itu di framing, meskipun dia itu dipromosikan untuk menjadi seorang wali sedunia sekalipun, tapi ukurannya ya syariat. Lah masa iya mengusap mengusap telinga itu rukun dalam wudu? Aduh, masallah. Ya Allah taala alam. Ya yang pertanyaan tuh ya. Enggak. Khusus itu wajib. Kita doang. Berbeda pendapat itu maksudnya yang benar
sebagian ulama ngomong megang bilang itu ada yang batal, ada yang enggak gitu kan. maksudnya yang benar itu yang mana gitu? Yang benar mana? Benar kabeh. Benar kan, ya? Nah, makanya kenapa para ulama itu mengatakan lil mujtahidi ajrani. Al musi man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad kan istihad. Istihad itu kan menggali hukum dari teks hadis, teks ayat Al-Qur'an. Kalau dia berijtihad, kemudian dia sesuai dengan kebenaran, dia punya 2 pahala. Kemudian kalau seseorang berijtihad kemudian jelas tabayyana annahu mukhti, kelihatan atau terbukti bahwa dia itu salah, tetap dapat pahala. Nah, kemudian sebagian ulama menyatakan al-mujtahiduna musibuna. Semua orang-orang yang berijtihad itu benar. Artinya apa? Nilai kebenaran itu ya masing-masing. Nisbi itu. Kebenaran itu nisbi. Artinya apa? Bagi dirinya ya benar. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar, tapi berpotensi salah. Pendapat orang lain itu salah menurutku, tapi ada potensi kebenaran. Jadi masing-masing. Pendapat saya meskipun saya yakin itu adalah sebagai sebuah kebenaran tapi berpotensi salah. Pendapat orang lain meskipun salah tapi berpotensi benar. Artinya apa? Semua pendapat dalam fikih itu, ya, atau mayoritas lah, nggak semuanya. Mayoritas pendapat-pendapat dalam fikih itu kalau memang berdasarkan atas dalil, ya benar. Terus mana yang paling benar atau masing-masing teman? Karena nisbi kan. Karena saya misalkan pengikut mazhab Syafi'i, sehingga yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran itu adalah mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan pengikut mazhab lain. Menurut pengikut mazhab Abu Hanifah itu benar pendapat Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik, pengikut Imam Malik itu benar, meyakini kebenaran pendapat dari Imam Malik. Ahmad bin Hanbal pun sama, para pengikutnya itu juga menganggap pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal juga benar. Kayak ayat bro di kampus kita ajarkan kita. Hukum itu datangnya Rasul kan? Ayat sama hadis kan? Hukum dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah secara global. Itu Rasul itu membahas ini kan? Tentang batal itu. Ngebahas. Itu yang di pokok pakai sama Rasul itu yang mana? Nah, lain. Nah, justru itu kan karena ada 2 riwayat. Nah, di satu kesempatan Rasulullah mengatakan batal, di kesempatan yang lain Rasulullah tidak mengatakan batal. Itu yang bikin perbedaan pendapat. Makanya kenapa para ulama itu terkadang beda pendapat, ya karena riwayat yang dianggap atau riwayat yang dia terima itu yang mengatakan batal, dan ulama yang lain riwayat yang mereka terima itu yang mengatakan tidak batal. Atau misalkan ketika memahami sebuah hadis atau sebuah ayat itu berbeda. Maksudnya gimana? Contoh, faida tataharna, yang ayat tentang haid itu ya. Poho itu ayat naon buat teman. Jadi itu sebagai contoh, yathurna hatta yathurna. Itu ada sebuah ayat tentang haid, hatta yathurna. Nah, yathurna di sini toharoh, suci, ya kan? Nah, suci menurut Imam Syafi'i, suci itu ya seseorang yang haidnya itu sudah selesai, sudah berhenti. Nah, kemudian dia mandi. Nah, itu baru dikatakan suci. Sehingga apa efeknya? Efeknya itu ketika seorang perempuan itu sudah selesai haid meskipun belum mandi, itu boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kalau mazhab Abu Hanifah. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i belum, karena ini belum masuk kriteria suci. Karena apa? Belum mandi gitu. Dan Imam Abu Hanifah punya dalilnya, Imam Syafi'i punya dalilnya. Jadi terkadang itu dari perbedaan sudut pandang dalam memahami sebuah ayat, dalam memahami sebuah hadis, sehingga muncullah banyak pandangan di situ, pemikiran. Syafi'i tadi seperti apa, Bos? Perbedaan seperti itu. Atau ngelihat yang paling kuat. Nah, tinggal kelasnya itu kelas muqallid ataukah bukan mujtahid ya, muqallid atau apa bahasanya itu? Ya, muttabi. Muqallid itu orang yang mengikuti secara mutlak tanpa harus mengetahui dalil-dalilnya seperti apa. Cuman kalau muttabi itu yang mengikuti dalil, kira-kira mana ini dari 2 pandangan ulama itu yang kriteria dalil-dalilnya itu lebih kuat, lebih kokoh begitu daripada pandangan ulama yang lain. Nanti terserah bebas. Cuman kan kalau
bagi seseorang yang bisa memahami dalil atau mengikuti dalil. Nah, cuman kalau enggak, pokok kumaha cek kitab eta bengkes atau mangga, nah, bebas. Jadi ya terserah gitu, terserah intinya ya. Yang penting mah jangan mendebat apa yang berbeda itu. Betul. Jadi jangan menganggap bahwa pandangan yang kita ikuti itu adalah kebenaran mutlak ulah. Ya pokoknya kieu, oh tidak bisa bro. Iya pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih. Tadi misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika seorang perempuan itu suci dari haid dan belum mandi, itu belum dikatakan suci. Baru dia itu suci ketika sudah mandi. Dan kebenaran mutlak itu ini nggak bisa bro, nggak bisa. Nah karena ini apa? Ayat tersebut itu memiliki banyak potensi. Ayat tersebut memiliki banyak kemungkinan. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan yang ada, nah itu bisa terjadi. Artinya jangan sampai kita itu menganggap bahwa pandangan kita itu adalah kebenaran mutlak ulah, bro. Itu ya. Tapi membasuh telinga mah semua bahan juga rukun kan itu Gus. Kalau mengusap telinga, mazhab apapun dan mazhab manapun tidak ada yang menyatakan itu adalah rukun atau fardu atau wajib dalam wudu. Allah nggak ada bro. Kita menang di mana tadi bagi mukaddam bersama. Masalah. Ya bayang. Itunya. Itu pendapat siapa? Pendapat suami itu ada yang bilang nggak batal dan membatal. Aing bohong. Itu ada ya? Ayah. Nah, diantaranya Imam Malik. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah sama perbolehkan. Boleh sebenarnya. Nggak batal maksudnya. Bukan boleh, nggak batal. dan apa namanya? Kaitannya itu adalah dengan ini syahwat. Ada syahwat atau enggak gitu. Karena repot, misalkan ketika seorang itu tawaf, kan ngebadet. Orang-orang kan banyak di situ. Dan apa namanya? Orang yang ihram itu kan gini. Contoh lah. Ini kan nggak pakai baju. Tapi bukan mimpi kan? Bukan lah ngarang lah ya. Hajinya lain haji mimpi ditarik lain gitu. Kan gitu, seret, rame posisi naik rame, otomatis kan tangan atau badan itu kadang nginjek orang perempuan, kadang bersentuhan kulit dengan perempuan, ininya tangannya atau kakinya misalkan. Kumaha lamun make madzhab Imam Syafi'i atuh gati bro. Mana rame, mana luas tempatnya. Masyaallah. Nah itulah ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmah kasih sayang dari Allah Ta'ala gitu. Oke? Guys, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah,